Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Selasa pagi dibuka menguat setelah mencatatkan kinerja pelemahan pada hari Senin lalu. Informasi terkini untuk Anda sudah ada jurnalis Metro TV Insan Suwardi dari Bursa Efek Indonesia. Insan, selamat pagi. Insan, jadi bagaimana pergerakan IHSG saat ini? Apa saja sentimen yang akan mempengaruhi perdagangan saham hari ini? Ya, Valen dan juga pemirsa kami sampaikan di mana pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada Selasa 14 Oktober, setelah kalau kita bandingkan pada perdagangan hari Senin lalu, kinerja dari IHSG mencatat atau ditutup di zona negatif. Saat ini, saat kami pantau tadi dibuka sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, indeks harga saham gabungan kembali mencatatkan penguatan. Valen tadi dibuka pukul 9, indeks penguat berada di level 8.269 dan sampai dengan saat ini saya melaporkan di sekitar pukul 10 lebih 1 waktu Indonesia Barat, pergerakan dari indeks harga saham gabungan atau perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia masih mencatatkan kinerja positif atau berada di zona hijau, di mana level IHSG saat ini berada di level 8.266 atau setara dengan penguatan 0,47% atau setara 37 basis poin dengan mencatatkan nilai transaksi saat ini hingga 8,1 triliun rupiah. Nah, Valen, kalau membicarakan mengenai sentimen apa saja yang akan mempengaruhi perdagangan dari saham di Bursa Efek Indonesia sepanjang hari ini, saat kami mengonfirmasi kepada senior analis dari Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji, menyampaikan bahwa perdagangan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini masih akan cenderung melanjutkan uptrend atau penguatan secara terbatas, di mana range pergerakan dari IHSG akan berada di titik support 8.199 dan 8.153 sampai dengan di titik resisten 8.309 dan 8.348. Beberapa sentimen akan mempengaruhi pergerakan IHSG, Valen, terutama dari sentimen global yang kalau kita lihat di mana beberapa waktu lalu atau baru-baru ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump dianggap sukses mampu meredam ketegangan yang berada di Timur Tengah, khususnya konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Selain itu juga dari Nafan menilai bahwa sentimen dari gejolak tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok cenderung lebih mereda. Meskipun begitu, kalau dilihat dari keterangan investment analis Infovesta Utama, Eki Topan menilai bahwa dampak perang dagang antara Amerika dan juga Tiongkok akan cenderung lebih kecil ke perdagangan di tanah air. Karena ia menilai pada perdagangan dari Indonesia lebih cenderung kuat, investor lebih loyal, dan tingkat likuiditas juga cenderung lebih tinggi. Namun analis ini memperingatkan kepada para investor untuk mewaspadai terkait dengan volatilitas pasar, terkait dengan rencana dari Amerika Serikat yang akan menaikkan seluruh tarif bea masuk barang dari Cina ke Amerika Serikat hingga 100% yang akan berlaku pada 1 November mendatang. Kalau Valen kita lihat sentimen dari domestik, ini cenderung kita lihat dari Presiden Prabowo Subianto akan menjanjikan sejumlah stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang akan diumumkan di pekan ketiga bulan Oktober ini. Nah, kalau kita lihat sedikit sejumlah stimulus yang disiapkan oleh pemerintah, seperti adanya 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan 5 program penyerapan tenaga kerja, beberapa di antaranya yakni adanya program magang nasional, lalu juga insentif PPh 21 untuk pekerja dengan gaji di bawah 10 juta dari sektor perhotelan, restoran, dan juga kafe, diharapkan mampu akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara domestik. Sehingga dengan beberapa paket stimulus tersebut, pemerintah yakin Indonesia akan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 5,2% di akhir tahun ini. Nah, Valen, sedikit menarik terkait kalau kami pantau pergerakan komoditas dari emas pada perdagangan di hari ini, di mana saat kami pantau dari pergerakan dari harga logam mulia emas Antam misalnya pada 14 Oktober ini, di mana tadi harga emas mengalami penguatan kembali atau menguat Rp29.000 dari perdagangan kemarin. Kalau kita lihat untuk harga emas 1 gram dari logam mulia Antam, ini sekarang dihargai di angka Rp2.360.000 untuk 1 gram emas. Nah, di mana kalau kita lihat harga emas kemarin di pasar spot ditutup di harga 4.129 dolar per troy ounce atau melonjak 2,9% dibandingkan di perdagangan di pekan lalu. Nah, kalau kita lihat saat ini, Valen, misalnya dari tanggapan pengamat komoditas Ibrahim Aswaibi juga menilai peningkatan atau rally harga emas akhir-akhir ini tidak lepas dari pernyataan Presiden Donald Trump yang mengumumkan kenaikan tarif impor atas barang Cina yang akan masuk ke Amerika Serikat sebesar 100%. Ini mendukung kenaikan terus-menerus dari harga emas. Kalau kita lihat hingga pukul 10 lebih 4 waktu Indonesia Barat saat ini, di mana harga emas kami pantau dari laman pemantauan investing, saat ini harga emas dunia sudah mencapai di angka atau di level 4.164 dolar per troy ounce. Artinya angka ini cenderung lebih tinggi dan masih akan menunjukkan sisi penguatannya
mengingat sejumlah sentimen salah satunya terkait dengan ketegangan antara perang dagang Amerika dan juga Tiongkok. Valen. Insan Suwardi, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.